Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Jajat Darajat, yang telah memberikan tugas kepada kami sehingga kami bisa memahami dan mengerti tentang sejarah pendidikan Islam ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas saya yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam Masa Bani Umayyah, yang disusun oleh saya sendiri, Nairi Zulfa, Yopi Nur Arafah, dan Iis Faiza Qa'dah. Baik, yang pertama yaitu A. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Nama dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdusyam sebagai keturunan Abdul Manaf. Ia adalah seorang tokoh penting di tengah Quraisy pada masa jahiliyah. Ia dan pamannya Hashim bin Abdul Manaf selalu bertarung dalam memperebutkan kekuasaan dan kedudukan. Muawiyah adalah pendiri dinasti Umayyah. Ia merupakan putra dari Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf. Sebagai keturunan Abdul Manaf, Muawiyah mempunyai hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Ia masuk Islam pada hari penaklukan kota Mekah atau Fathul Mekah bersama penduduk kota Mekah lainnya. Ketika itu Muawiyah berusia 23 tahun. Keberhasilan yang dicapai Muawiyah bukan hanya dari kemenangan berdiplomasi yang terjadi pada Perang Siffin serta terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, melainkan semenjak ia menjadi gubernur Suriah, Muawiyah dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang kuat. Ia menjadi landasan kepemimpinan politikus serta profesional dalam mengatur administrasi pemerintahan. B. Pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. 1. Pola pendidikan. Pada masa dinasti Umayyah, pola pendidikan bersifat desentralisasi, tidak memiliki tingkatan dan standar umum. Kajian keilmuan yang ada pada periode ini berpusat di Damaskus, Kufah, Makkah, Madinah, Mesir, Cordova, dan beberapa kota lainnya. Di antara ilmu-ilmu yang dikembangkan yaitu kedokteran, filsafat, astronomi atau perbintangan, ilmu pasti, ilmu sastra, dan seni. Sebenarnya apa yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini sudah ada formatnya di masa Khulafaur Rasyidin dan Umayyah. Hal ini terlihat pada pola pengajaran dengan sistem kutab, tempat anak-anak belajar membaca dan menulis Al-Quran, serta ilmu agama Islam lainnya. Sistem dengan pola ini bertempat di rumah guru, istana, dan masjid. Dalam memberikan pelajaran dengan sistem kutab pada masa Khulafaur Rasyidin, gurunya tidak dibayar. Akan tetapi pada masa dinasti Umayyah lain lagi ceritanya. Pada periode ini berbagai macam kemajuan telah diperoleh, termasuk dalam bidang perekonomian. Adapun bentuk pendidikan pada dinasti Umayyah diantaranya A. Pendidikan istana. Pendidikan tidak hanya pengajaran tingkat rendah, tetapi lanjut pada pengajaran tingkat tinggi sebagaimana halaqah, masjid, dan madrasah. Guru istana dinamakan dengan muaddib. Tujuan pendidikan istana bukan saja mengajarkan ilmu pengetahuan, bahkan muaddib harus mendidik kecerdasan hati dan jasmani anak. B. Nasihat pembesar kepada muaddib. Sebagaimana pembesar Hisham bin Abdul Malik kepada guru anaknya Sulaiman Al-Kalbi. C. Badi'ah, yaitu dusun Badui di padang Sahara yang masih fasih bahasa Arabnya dan murni sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Akibat dari Arabiasi ini muncullah ilmu qawaid dan cabang ilmu lainnya untuk mempelajari bahasa Arab. D. Perpustakaan. Al-Hakam Ibnu Nasir 350 Hijriah atau 961 Masehi mendirikan perpustakaan yang besar di
Kurtubah atau Cordova. Bamaristan adalah rumah sakit, tempat berobat dan merawat orang, serta tempat studi kedokteran. 2. Pusat pendidikan. A. Madrasah Mekah. Guru yang mengajar di Mekah sesudah penduduk Mekah takluk ialah Mu'adz bin Jabal. Ialah yang mengajarkan Al-Quran dan mana yang halal dan mana yang haram dalam Islam. B. Madrasah Madinah. Madrasah Madinah lebih termasyhur dan lebih dalam ilmunya, karena di sanalah tempat Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Di sana banyak tinggal sahabat-sahabat Nabi SAW yang selalu bekerja menjadi guru dan mengajarkan agama Islam ialah Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Umar. C. Madrasah Basrah. Ulama sahabat yang termasyhur di Basrah ialah Abu Musa al-Asy'ari dan Anas bin Malik. Abu Musa al-Asy'ari adalah ahli fikih dan hadis serta ahli Al-Quran, sedangkan Anas bin Malik lebih termasyhur dalam ilmu hadis. Kemudian Madrasah Basrah melahirkan Al-Hasan Basri dan Ibnu Sirin pada masa Umayyah. Al-Hasan Basri adalah ulama besar, berbudi tinggi, soleh, serta fasih lidahnya. D. Madrasah Kufah. Ulama sahabat yang tinggal di Kufah ialah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Ali bin Abi Thalib mengurus masalah politik dan urusan pemerintahan, sedangkan Abdullah bin Mas'ud sebagai guru agama. Ibnu Mas'ud adalah utusan resmi Khalifah Umar untuk menjadi guru agama di Kufah. Madrasah Damsyik. Khalifah Umar mengirimkan 3 orang guru agama ke negeri Syam, yaitu Mu'az bin Jabal, Ubadah, dan Abu Dardak. Madrasah ini melahirkan imam penduduk Syam yaitu Abdurrahman al-Auzai yang sederajat ilmunya dengan Imam Malik dan Abu Hanifah. F. Madrasah Fistat. Sahabat yang mula-mula mendirikan madrasah dan menjadi guru di Mesir adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Ia adalah seorang ahli hadis. Ia tidak hanya menghafal hadis-hadis yang didengarnya dari Nabi, melainkan juga menuliskannya dalam catatan, sehingga ia tidak lupa atau khilaf dalam meriwayatkan hadis-hadis itu kepada murid-muridnya. Selanjutnya C. Perkembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Adapun faktor yang mendorong perkembangan pendidikan Islam pada masa ini ialah adanya dukungan dari penguasa, menyebabkan pendidikan Islam maju dengan cepat, karena penguasa sangat mencintai ilmu, pengetahuan, dan berwawasan jauh ke depan. Menurut Jurji Zaidan, beberapa kemajuan dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan antara lain sebagai berikut. Pertama, pengembangan bahasa Arab. Para penguasa dinasti Umayyah telah menjadikan Islam sebagai daulah atau negara. Kemudian dikuatkannya dan dikembangkanlah bahasa Arab dalam wilayah kerajaan Islam. Upaya tersebut dilakukan dengan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam tata usaha negara dan pemerintahan. Kedua, Marbat, kota pusat kegiatan ilmu. Dinasti Umayyah juga mendirikan kota kecil sebagai pusat kegiatan ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan. Di kota Marbat inilah berkumpul para pujangga, filsuf, ulama, penyair, dan cendekiawan lainnya, sehingga kota ini diberi gelar Ukaznya Islam. Kemudian ilmu agama. Yang termasuk dalam ilmu agama yaitu Al-Quran, baik itu mengenai ilmu qiraat maupun ilmu tafsir Al-Quran. Hadis ketika kaum muslimin
telah berusaha memahami Al-Quran, ternyata ada satu hal yang juga sangat mereka butuhkan, yaitu ucapan Nabi yang disebut hadis. Fikih, para penguasa sangat membutuhkan adanya peraturan-peraturan untuk menjadi pedoman dalam menyelesaikan sebagai masalah. Mereka kembali kepada Al-Quran dan hadis dan mengeluarkan syariat dari kedua sumber tersebut. Kemudian ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, shorof, dan lainnya. Pada masa dinasti Umayyah, karena wilayah berkembang secara luas, khususnya ke wilayah di luar Arab, maka ilmu nahwu sangatlah dibutuhkan. Ilmu sejarah atau tarikh dan geografis, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah dan riwayat. Adanya pengembangan dakwah Islam ke daerah-daerah baru yang luas dan jauh menimbulkan gairah untuk mengarang ilmu sejarah dan ilmu geografi. Bidang filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Terima kasih kepada Pak Jajat dan teman lainnya yang sudah mendengarkan pemaparan tema kami ini. Bila ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan, karena kami masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.